Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan di seluruh tanah air dengan komunitas seni tradisi Cirebon atau konsentrasi yang bergiat, yang mencoba menghimpun sejumlah pegiat, pecinta, dan para pemikir kesenian tradisi di Cirebon Raya. Dan pada kesempatan malam hari ini, sebagai bagian dari pendokumentasian kegelisahan, kreativitas, dan cita-cita seniman tradisi di Cirebon, kami menghadirkan perbincangan dengan judul Membaca Ulang Seni Berokan Cirebon yang nanti akan dipantik oleh Bapak Sadikin Jebod sebagai pimpinan Sanggar Pawang Telik. Dan juga saya tidak sendirian malam hari ini, selain Bapak Sadikin Jebod juga ada Om Jajat sebagai sesepuh di Sunyaragi, di tempat kami mengambil pendokumentasian ini, mengambil lokasi perbincangan ini. Kemudian juga ada Mas Dian Mulyadi sebagai ketua konsentrasi yang sudah dengan sangat sungguh-sungguh memberikan ruang membangun silaturahmi bersama kawan-kawan seniman tradisi di Cirebon. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, kita akan memulai dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya, terkait dengan kiprah Bapak Sadikin Jebod yang mungkin lebih akrab disebut Jebod. Nah, Jebod. Pertama mungkin saya akan menanyakan soal awal mula Wajebod, saya sebut Wajebod saja ya. Wajebod mencintai atau mulai menekuni seni berokan ini. Seperti apa Wajebod? Mangga. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak semua yang ada di sini. Kalau cinta dari berokan itu dari dulu kala ya, istilahnya tuh dari tahun 89 kami sudah mencintai. Namun di tahun 2019 kami berada di kota Ciledug, dan di situ sangat terharu ya kami lihat barongan berokan. Emang sama, barongan, berokan, tetet toet ya itu juga barangnya sih. Namun pada akhirnya sama semua lah. Di situ baru kita teriut, terengenang di situ. Alhamdulillah kami bisa ketemu sama berokan-berokan di sini. Terus dari situ lari ke Kuningan. Seperti itu banyak juga. Nah, di sini di Cirebon bagaimana? Nah, di sini baru menjalan 1-2 tahun lah kami menciptakan sendiri berokan siar, berokan kota Cirebon, khas Cirebon. Mudah-mudahan diterima dengan masyarakat sini, mudah-mudahan, hanya itu aja. Tapi di sini juga sangat beda, lain daripada yang lain. Berokan saya dengan Ciledug, Kuningan maupun Indramayu intinya udah lain, beda misalnya itu. Karena saya ingin sangat yang beda lah.
Itu di mana letak perbedaannya Pak Jebot? Perbedaannya kalau di Ciledug jujur aja itu berokan tuh hanya ngejar-ngejar orang. Mengejar-ngejar, di Kuningan juga seperti apa. Nah, tujuan kita menghibur para penonton, para ini. Kalau penontonnya pada lari, apa yang mau dihibur? Hanya itu. Jadi pemasukan aja, jangan sampai, kalau bisa jangan ngejar-ngejar. Namanya kita menghibur, toh menghibur di tempat. Hanya itu aja. Baik, kawan-kawan, ada satu pertanyaan berikutnya yang kemudian barangkali bisa Wajebot, bisa Om Jajat, bisa Mas Dian, terkait dengan bagaimana sih sejarah atau riwayat seni berokan lahir di Cirebon gitu. Barangkali Wajebot atau Om Jajat barangkali bisa ini. Ya. Silakan. Terima kasih. Ini suatu kesempatan yang langka mengangkat tradisi. Berokan atau orang lain menyebut barongsai kepet. Barong kepet. Barong kepet. Ya. Artinya karena dilihat dari fisiknya sebetulnya hampir menyerupai barongsai. Ada sisi. Ini tahun tepatnya itu tidak bisa dipastikan abad keberapanya. Tapi yang pasti ini merupakan bentuk hiburan tradisional rakyat. Ya. Kenapa saya katakan hiburan tradisional rakyat? Ada 3 karakter barong kepet itu. Yang satu lucu, menarik, ya. Yang kedua gerakannya sangat erotis. Yang ketiga seperti yang dikatakan Pak Jebot tadi, menakutkan. Ya. Nah, ini merupakan salah satu filosofi. Kalau boleh saya katakan ini karya leluhur kita. Tidak serta-merta leluhur membuat sebuah kesenian tanpa filosofi. Itu kuncinya. Ya. Kemudian terkait masalah barong kepet itu sendiri, ya betul kata Wajebot. Kalau kita berbicara Cirebon, Ciledug masih ada, bahkan Lung Benda masih ada. Ya. Ketika festival Kelenteng Jamblang juga barong kepet ada. Nah, barong kepet itu harus ada pemandu atau dalang untuk menerjemahkan. Ini jangan salah, kadang-kala kita lupa, ya, bahwa hidup kita juga harus ada penerjemah, ada penyeimbang. Karena banyak makna-makna yang tidak kita mengerti, kita butuh penerjemah. Nah, ini sebetulnya salah satu kesenian yang kalau boleh saya katakan harus diselamatkan. Ya, bahkan saya berharap dan nanti saya juga ini layak nih. Teman-teman kita yang ada di Dewan harus tahu nih. Iya. Ya, betul, terutama betul. Komisi 3 nih. Ya. Kearifan lokal harus kita angkat loh. Iya. Ya. Karena tidak mudah mengartikan, menerjemahkan bahasa barong kepet. Hanya si dalang itu yang tahu. Iya. Ya, artinya ada satu kolaborasi yang sudah menyatu, membatin. Jadi sekali lagi ini salah satu kesenian rakyat, rasa syukur awalnya, ya kan, di mana habis panen, ya, masyarakat Pantura, nelayan yang sukses, yang subur, adakan hiburan. Tapi tidak serta-merta satu hiburan, ada makna filosofi yang terkandung. Ya. Artinya secara visual jangan melihat bentuknya. Karya apa yang diambilkan itu yang kita ambil. Ya, jadi secara umum kehidupan manusia kita tidak bisa memandang sebelah, oh itu orangnya jelek, padahal hatinya luar biasa. Itu makna filosofinya. Itu makna filosofinya yang terkandung. Jadi ini suatu kebanggaan bagi saya, Mas Dian, Pak Jebot, Kang Edeng, artinya teman-teman semua, ayo kita tampilkan. Ya, untuk kita desak Komisi 3 dalam hal ini DPR, ini loh kekayaan yang dimiliki. Inilah yang tidak menutup kemungkinan suatu saat barong kepet masuk dalam WBTB. Pasti. Warisan budaya tak benda. Betul. Ya, secara kebetulan kemarin saya barusan sidang WBTB, ya. Angkat itu sebagai kekayaan asli, tradisional, ya kan? Ya, kalau saja anak-anak kita ini mengerti makna filosofi, ya mohon
mohon maaf ya, tadi dibuka dengan Kidung Lawang Sanga, kidung yang sangat sakral. Anak-anak kita nggak pada ngerti sekarang ngedeng wajebot. Ya, Iya. pangapunten. Barong kepet itu apa? Kesannya menakutkan, padahal ada 3. Lucu, erotis. Ya memang kesannya kesan menakutkan. Nah itulah. Namun dalam hal ini sekali lagi, ini perlu kita selamatkan. Perlu kita selamatkan. Kita desak pemerintah daerah untuk melestarikan. Agar anak-anak kita tidak hanya mengenal tradisi dari luar. Ya, karena saya mempunyai suatu pegangan. Saya mempunyai pegangan seperti yang pernah dikatakan oleh para senior-senior saya, untuk menghancurkan satu bangsa itu tidak harus dengan perang konvensional. Rusak budayanya akan hancur bangsa itu. Iya, betul. Itu filosofinya. Jadi Iya. karena kenapa? Semua karya leluhur itu pasti mengandung filosofi kehidupan manusia. Betul. Itu. Jadi terima kasih Wajibot sudah mempertahankan itu, ya kan? Iya. Karena hanya si dalang lah, si pengapit inilah yang mengerti kapan itu. Ya, bahkan zaman dulu barongsai kepet ini juga dipakai buat ruatan. Iya. Ketika anak sakit, khususnya orang bikin rumah, ya, mama si A beli rumah, waduh singgup ki, sungil ki, dicari tuh barong kepet, dicari itu untuk Tangkap, ritual, masih. untuk ruat. Masih sama Tangkap. Alhamdulillah, Asik. itu bagi yang ngerti pak. bagi yang ngerti. Nah, anak-anak kita nggak tahu, taunya kalau ruat kan wayang. Iya. Tapi jangan salah, barong kepet juga bisa digunakan untuk ritual ngepet, ritual ruat, ya kan? Karena ada unsur tolak balanya. Jadi kalau ditanya, loh maknanya apa tolak bala? Orang kita jawabnya simpel, wong bengi esang mengian ge mengkonon. Itu Kang Aceh, Sana, kira-kira iya. Benar-benar. Gambarannya seperti itu. Iya, sebagian literasi menyebutkan bahwa berokan itu bisa berarti barokah. Ya, Om, gitu. Kemudian konon ini dibawa oleh sesepuh Cirebon Pangeran Cakrabuana dalam rangka juga siar, dan itu tadi juga terbukti ditunjukkan oleh penampilan Wajibot bersama kawan-kawan. Ada unsur siarnya, baca sholawatan mungkin, kemudian yang pertama kali ditanyakan kan sekolah atau tidak, Iya. gitu loh. Kelas pira, bisa ngitung tabli, bisa maca beli, bisa sholawatan tabli. Nah, itu bagian dari siar sebenarnya. Nah, ini sinkron sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Om Jajat, bahwa leluhur kita itu luar biasa, memberikan edukasi, memberikan merangkai sebuah sejenis pertunjukan yang itu mengandung siar agama, gitu loh. Nah, problem kemudian adalah bagaimana seluruh masyarakat, terutama dalam hal ini adalah pemerintah, ya Om Jajat, bisakah memberikan ruang yang lebih leluasa untuk seniman-seniman tradisi, dalam hal ini berokan, agar tidak lolos dari apa yang kemudian selama ini dikatakan sebagai jenis kesenian tradisi di Cirebon yang hampir punah, Om, gitu loh. ya. Selain selain harus menjadi WBTB, juga menjadi harus diberikan fasilitasi oleh pemerintah agar beberapa yang misalnya berokan, terus wayang beber diantaranya itu sudah hampir hilang. Gitu loh. Ini kan kita sebagai masyarakat hanya bisa menyayangkan karena decision makernya tidak ngapa-ngapain misalnya. Maka saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Om Jajat, ya Komisi 3 DPR ya harus terjun, harus turun gitu loh. Harus, paling tidak saya membayangkan begini gitu loh. Dalam setiap APBD nih, Om Jajat, paling tidak 1% atau 2% aja, Om, untuk dana kebudayaan gitu loh, Om. Sekali lagi saya pernah sempat mengusulkan ke pemerintah daerah. Kalau kota Cirebon mau maju, kembalikan APBD yang didapat dari sektor Budpar 10%. Malah 10%. Ya, saya minta 10%. Ya. Iya. Ini tidak bisa tidak. Itu harus, jangan melihat 10%-nya loh. Ya. Yang harus kita selamatkan berapa ribu loh. Budaya Ya. dan seniman ya. Seni dan budaya. Seniman. Ya itu yang harus kita selamatkan. Ya. Ya. Anak-anak sekarang kalau ditanya memaca, apa dia memaca? Dikira baca buku. Capat ke apa? Capat ya apa? Ya.
kidung apa aja kidung nyanyi biasa. Nah, ini artinya dalam hal ini pemerintah bukan bisa tidak, harus bisa. Harus bisa ya. Karena memang itu ada wadahnya, ada yang mewadahi. Dalam hal ini Komisi 3, ya kan, terkait dengan pariwisata, terkait dengan budaya. Karena kenapa? Pariwisata tuh sales. Iya. Yang dijualnya produk budaya. Lah kalau apa salesnya ada, Kang Didolela kan jadi nawar-nang apa? Kayak wong asuransi. Nah, itu. Asuransi. Ya, jadi saya juga berterima kasih ke Wajebot dan grupnya, ya kan, masih melestarikan. Karena berat, Pak. Berat. Semacam peribahasa mengatakan lebih baik merebut daripada mempertahankan. Itu Mempertahankan itu berat. Jadi pemerintah bisa tidak, harus bisa. Inilah kenapa saya ngomong, kembalikan 10% dari PAD yang didapat. Ya. Jangan melihat 10%-nya. Oke lah, taruh seumpama tahun 2024 PAD yang didapat dari Budpar 100 miliar. Kembalikan 10 miliar. Pasti ramai Cirebon. Nah, itu. Cirebon pasti ramai. Karena banyak seni-senian, ya kan? Sekarang anak sekarang ditanya, di sana nanti malam ada Bray. Bray itu apa, Gembyung apa? Terbang. Nah, ini Mabur malah. ya. Karena mohon maaf. Ya, saya dalam beberapa kali kesempatan dengan Kadisdik. Ini juga saya masuk. Saya minta split waktu. Terlepas ekstrakurikuler. Sekarang contoh, anak-anak sekarang bebasan embuh. Aduh. Ya, Waduh. jangan sampai zakoni tiang pudinok, jawab tiang listrik, selesai. Ya. Nah, ini karena banyak filosofi yang tertanam, yang terkandung dari seni itu, apalagi dari budaya. Ya, jangan dikira gerakan tari itu tidak mengandung filosofi. Nah, semuanya ada filosofi. Semua ada filosofi, termasuk berokan. Secara garis besar, kata para ulama, walaupun itu keluar dari pantat ayam, kalau telur ambil. Artinya jangan melihat fisiknya. Kalau itu baik untuk kehidupan kita, ambil. Itu gambarannya. Ya, tembeleknya gak ada manfaatnya. Ada dibungkus. manfaat. Nggak pupuk ya. Itu mau pupuk. Itu. Langkah berikutnya apa yang harus para seniman lakukan, Om? Atas langkah atau gerakan yang sempat ditempuh oleh Om Jajat. Saya sudah mencoba dengan saudara-saudara kita yang duduk di dewan, yang baru, ya mereka baru lantik, masih pengen jalan-jalan lah, silakan lah. Tapi saya sudah meminta waktu. Yeah. Saya minta waktu untuk hearing seniman dan budayawan. Nggak apa-apa, sementara kita dulu, baru nanti dihadirkan pemerintahnya. Ya. Yang penting mereka tahu dulu kekayaan Cirebon seperti ini, biar mereka yang nanti cross check ke dinas. Ada nggak kesenian ini terdaftar? Ya, sementara senimannya ada. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Yuk kita sama-sama. Saya sudah meminta waktu ke Komisi 3. Saya minta waktu. Bila perlu di awal tahun 2025 nanti kita minta waktu. Ini loh. Konsep kalian apa? Ya. Jangan hanya datang ke Jogja ngelihat tarian, datang Solo tarian, balik ke sini ditanya tariannya apa nggak ngerti. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya sudah bilang, kalaupun nanti ada hearing, kita para seniman, para budayawan, ketika ada pementasan, taruhlah pementasan yang pada umumnya penyambutan tamu, Sekar Kaputren, sinopsisnya dibacakan. Seperti contoh, suatu saat Barong Kepet main, sinopsisnya kita bikin. Ya. Jadi sebelum mereka tampil, sinopsis kita bagikan. Jadi orang tahu. Tidak hanya ngelihat gerak, tidak hanya ngelihat bisa ketawa, artinya berbagi, tapi dia tahu, oh ternyata Barong Kepet tuh ini. Nah, itu kuncinya. tuh. Jadi di tingkat seniman pun, di teman-teman seniman juga harus melek literasi. Ya, karena nulis betul. kepegawaian angel. Ikut Kedelengnya gampang tapi angel. Iya kan, kedelengnya gampang, tapi memang Ya, angel. mungkin nanti tugas konsentrasi yang akan mendatang. Aduh. Ya artinya Buat kita riset, kolaborasi ya. Ya, betul. Contoh ya, Gimana Om? kalau saja coba kita nanti ke depan ya. Ini anak-anak Win Saber mau loh. Iya. Anak-anak Win Saber mau loh. Ya. Mereka haus. Ya, Akan ini ya.
merasakan Seni budaya. haus seni budaya. Win Saber yang notabene di sejarah peradaban Islam itu dari sekian banyak tidak 1% pun orang ke kota Cirebon. Mereka orang-orang Orang luar luar kota kota. yang pengen tahu tentang Cirebon. Ya, ini mumpung mereka lagi lagi tertarik. Jadi ada sebuah kesan ketika mereka selesai kuliah pulang ke daerahnya ditanya Cirebon tuh ternyata punya ini. Nah, Itu sebagai oleh-oleh. Oleh-oleh lain. Tuh. Ya, kemudian begini, saya sempat mendapat masukan dari Kang Kaji Kumbang Lanang tentang ada berokan tertua di Cirebon yang diperkirakan usianya hampir 200 tahun. Ya. Itu di Desa Dukuh Widara di Pabedilan. Pabedilan yang tadinya itu termasuk wilayah Losari. Nah, jadi disitulah satu-satunya desa yang berbahasa Cirebon, bukan bahasa Sunda. Kalau Pabedilan kan kebanyakan Sunda. Nah, ini desa inilah yang masih mempertahankan. Ada satu orang yang kebetulan beliau juga lupa namanya, tapi diperkirakan sudah berapa turunan, sekitar 200 tahunan gitu kan, 200 tahun ke sini itu masih ada yang bergerak, dan satu desa di Pabedilan yang berbahasa Cirebon itu. Nah, di Lung Benda kan ada Kang Amok. Ya, ada Itu, Amok, situ. Lung Benda. Kemudian di Pangkalan juga ada Cahya. Nah, artinya kalau kita melihat bahwa seni berokan itu memang hampir punah, memang bisa dihitung dengan jari, Ya. gitu loh. Berapa sih? Di timur ada berapa, di barat ada berapa, di utara ada berapa? Ya di Suranenggala misalnya ada berapa? Ya satu itu gitu loh. Termasuk misalnya Wajebut yang ada di kota gitu. yang ada di kota gitu loh. Di kota tinggal berapa gitu. Kalau sanggar yang kemudian menyediakan seni berokan mungkin banyak, tapi yang khusus berokan, nah ini. Ya. Nah, ini yang perlu memang lebih diberikan perhatian secara khusus, Mas Dian gitu loh. Semoga ke depan apa yang sudah dilakukan oleh Om Jajat, bertemu dengan kawan-kawan di Komisi 3, di Kadisdik, kemudian juga mungkin Kadisdik gimana Om Ya. responnya? Beliau justru menata, bangga, iya kan? Apapun yang dilakukan oleh Budpar kalau tidak didukung oleh Dewan ya selesai. Oh iya. Iya, Tetap iya. kita butuh dukungan mereka. Iya. Bahkan saya tertarik ya dengan tadi ya cerita Pabedilan. Saya pernah melihat, saya namanya lupa itu. Dari Pabedilan itu nanti kalau ke lewat selatan terus ke barat itu keluarnya nantinya ke Hulu Banteng. Hulu Banteng. Ya. Itu di sana bahkan ekornya tuh pakai rotan. Jadi kayak kayu tuh. Jadi ketika berokan yang lubruk dikompak. Ya. Itu artinya semangat gitu, memberikan semangat. Iya. Jadi itulah makanya ada 3 karakter lucu, erotis dan menakutkan. Karena itu tadi ketika dia ngelubruk lucu kan. Ketika dipompa orang bangun lagi prak melayu. Saya pernah melihat itu, nama daerahnya saya lupa. Itu Di kalau Hulu ke selatan Banteng, ya? dari Pabedilan terus ke arah barat keluarnya nantinya ke Hulu Banteng. Oh gitu. Saya lupa nama daerahnya. Ada, saya pernah lihat itu di daerah Pabedilan. Mas Dian barangkali ini. Mungkin perjalanannya Bang Jebot sudah lama ya dalam Ya. berkesenian, dari tahun 89 ya sampai sekarang itu sangat luar biasa, berarti sudah lebih dari 30 tahun mempertahankan seni tradisi yang memang kita tujuan dari konsentrasi itu merawat tradisi dan juga menghargai diri. Nah, di situ yang menghargai diri itu bagaimana berkesenian itu sekarang nih bisa menjadi sumber pemasukan yang bisa menafkahi keluarga di sini untuk menghargai diri seperti itu. Jadi selain merawat tradisi, kita sudah bisa merawat tradisi. Kebanyakan seniman itu yang dulu-dulu itu dia bisa merawat tradisi, tapi dia tidak bisa Menjual karya. menjual karya. Itu makanya tidak bisa masuk profit atau keuntungan zaman sekarang nih. Tergerus dengan teknologi zaman, nah mungkin itu adalah kendala. Atau ini Mas Dian, merawat diri itu sebagai bagian dari bagaimana cara kita menempatkan harga diri. Aja digawe murah. Bisa Ya, jadi. Aja dimurahkan seniman-seniman karo karya iku. Nah, itu kan sebenarnya. Jadi menghargai diri itu kan lebih kepada hari ini banyak orang yang wah seniman sih cukup 200.000, cukup 300, cukup 5 dan seterusnya. Itulah yang kemudian kita mencoba untuk membangun
sebuah kesadaran bahwa apa yang selama ini kita kerjakan itu sangat berharga. Aja digawe murah mareh. Apalagi melestarikan seni tradisi. Betul. Bukan berarti kemudian sedikit ceh. Duit pira misalnya. Enggak seperti itu juga memang. Tetapi paling tidak orang-orang yang selama ini menganggap remeh kepada para seniman dengan karyanya itu juga masih bisa sedikit meruangkan gitu. Bahwa mereka punya harga yang harus ditentukan secara layak gitu. Nah, inilah situasi yang menurut saya kerap menjadi perbincangan di belakang layar gitu loh. Aduh, perang saku oli semennya ternyata semua. Itu kan karena Banyak gitu. Ari seniman sih pokatan gue ngerti, Ari jare kang nanggape ya cukup semono bae. Nah, ini kan perlu dikomunikasikan Om gitu loh. Ada satu teman saya gitu loh, kemana-mana dia itu bawa materai 10.000. Jadi setiap ada kontrak, yuk kan dia aktor ya, main teater yuk gitu. Ya sudah, sodorkan materai 10.000. Berapa kontrak saya? Di Cirebon kan belum musim seperti itu gitu loh. Nah, bahwa ada beberapa mungkin perbedaan ya, misalnya karo batur, kan? Ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pengertian dan sebagainya. Tapi dengan pihak-pihak yang jelas-jelas memiliki cukup finansial untuk menanggap secara layak, kenapa tidak gitu, supaya mungkin keluhan atau sakit hati kawan-kawan yang sering dikecewakan oleh pihak yang menganggap sepele itulah gitu kan, paling tidak berkurang lah gitu kan. Ya, jadi Kang Adeng kalau boleh saya pinjam istilahnya almarhum Profesor Ridwan Saidi. Yeah. Jadi kita ini masih berbicaranya kuantitas, tidak menyentuh ke kualitas. Betul. Artinya manusiawikan seniman budayawan, jangan dibanderol. Itu. Ya. Kalau sudah dibanderol, lah 200.000, MC 500, senimannya 200. Jadi, ya artinya saya pinjam istilahnya almarhum Profesor Ridwan Said, ya kan. Jadi ya itulah, kita masih berbicaranya kuantitas. Ya, sementara orang sudah berbicara kualitas. Nah inilah, kalau Cirebon mau maju, mari kita berbicara kualitas. Ya. Itu Kang Ede. Ya, Kang Jebot. Ya. Itulah juga bagian penting dari apa yang kita gerakan, Mas Dian. Kawan-kawan bagaimanapun perlu beradaptasi dengan kemajuan zaman gitu loh. Karena bagaimanapun yang disebut tanggapan itu kan orang kenal. Ya. Hari ini orang tahu tempat tersembunyi sekalipun dari medsos. Nah itulah yang perlu diolah oleh kawan-kawan yang selama ini mungkin mohon maaf gaptek gitu kan. Instagram, YouTube atau TikToknya beli jalan. Nah, ya ambil berokan keliling dunia. Wah ya TikTok, wes main diundang di Amerika engkoe. Nah misalnya mengkonon. Mungkin itu ya. Om Jajat, Mas Dian, Wajebot. Kawan-kawan di seluruh tanah air. Demikian perbincangan kami mengenai membaca ulang seni berokan di Cirebon, yang sudah menghadirkan pemantik Wajebot, Om Jajat dengan Mas Dian Mulyadi. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan singkat dan sederhana ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di minggu depan. Kita akan bertemu dengan tema yang berbeda. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.